Pernahkah Anda bertanya, mengapa hantu di setiap negara berbeda? Di Indonesia, ada kuntilanak dan pocong yang terkenal menyeramkan. Di Jepang, ada yurei dengan pakaian putih dan rambut panjang. Sementara di Barat, cerita hantu di kastil tua juga sering menghantui. Setiap tempat punya cerita rakyat dan kepercayaan yang unik, yang membentuk gambaran tentang hantu. Ini menunjukkan bagaimana manusia di berbagai belahan dunia mencoba memahami rasa takut, kematian, dan hal-hal yang sulit dijelaskan. Pertanyaan besarnya, bagaimana perbedaan ini muncul, dan apa yang membuat setiap cerita hantu begitu unik di seluruh penjuru dunia? Budaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi gambaran hantu. Misalnya, di Indonesia, ada kuntilanak yang dikenal sebagai roh perempuan dengan tawa menyeramkan. Cerita ini berakar dari kepercayaan tentang arwah gentayangan yang tidak diterima di alam lain. Sementara itu, di Jepang ada yurei, yaitu hantu dengan pakaian putih dan rambut panjang. Gambaran ini terinspirasi dari tradisi Jepang, yang menghormati orang meninggal dengan menggunakan pakaian putih untuk pemakaman. Di negara-negara barat, seperti Inggris, cerita hantu sering muncul dari kastil tua. Banyak kisah tentang roh bangsawan, yang gentayangan karena dosa atau tragedi masa lalu. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat, di mana urban legend seperti Bloody Mary muncul dari masyarakat modern, yang suka menambahkan elemen misteri pada cermin, atau ruang gelap. Lingkungan juga mempengaruhi bentuk cerita hantu. Di tempat yang sering berkabut atau berhutan lebat, hantu sering digambarkan muncul dari tempat-tempat gelap dan menyeramkan. Di Asia Tenggara, hutan tropis sering menjadi latar cerita hantu, seperti sundel bolong atau tuyul. Sementara itu, di negara-negara bersalju seperti Norwegia, ada cerita tentang roh yang tersesat di pegunungan bersalju, mencerminkan kondisi alam di sana. Sejarah suatu tempat juga mempengaruhi bentuk cerita hantunya. Di negara-negara yang mengalami perang besar, seperti Jerman atau Rusia, ada banyak cerita hantu tentang prajurit atau arwah gentayangan di medan perang. Ini mencerminkan trauma masyarakat akibat konflik. Di Jepang, hantu seperti Oiwa muncul dari kisah-kisah tragis tentang pengkhianatan dan balas dendam yang mencerminkan nilai-nilai keadilan di sana. Hantu seringkali menjadi cerminan ketakutan terbesar suatu masyarakat atau menjadi simbol ketakutan secara kolektif. Di negara-negara modern, ketakutan terhadap teknologi atau isolasi sering muncul dalam bentuk cerita hantu baru, seperti cerita tentang roh di internet atau robot yang bisa menyerang manusia. Sebaliknya, di masyarakat tradisional, hantu lebih sering mencerminkan ketakutan terhadap hal-hal supranatural atau pelanggaran adat. Orang takut pada cerita hantu karena hantu sering dikaitkan dengan hal-hal misterius, tidak terlihat, dan sulit dijelaskan. Ketakutan ini muncul dari berbagai faktor, baik secara psikologis, budaya, maupun biologis. Manusia secara alami takut pada hal-hal yang tidak diketahui atau tidak bisa dijelaskan. Hantu sering digambarkan sebagai makhluk yang tidak terlihat atau hanya muncul dalam situasi tertentu, misalnya seperti tempat gelap atau sunyi. Ketidakpastian ini membuat otak kita terus berpikir, apa yang sebenarnya ada di sana. Ketakutan ini menjadi semakin kuat jika cerita hantu diiringi dengan suasana mencekam. Di banyak budaya, hantu dikaitkan dengan dunia kematian, dosa, atau roh-roh yang belum tenang. Kepercayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, melalui cerita rakyat atau tradisi. Akibatnya, banyak orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa hantu itu nyata, sehingga mereka merasa takut jika mendengar atau melihat sesuatu yang dianggap berkaitan dengan roh. Hantu sering dianggap sebagai arwah orang yang meninggal karena tidak damai, atau mungkin karena ada urusan yang belum selesai. Dalam beberapa budaya, hantu muncul untuk menuntut balas, menyelesaikan masalah, atau memperingatkan manusia. Ini mencerminkan rasa takut, karena manusia juga menyadari bahwa mereka tidak sempurna, atau mungkin melakukan kesalahan di masa lalu. Cerita hantu sering memanfaatkan kemampuan imajinasi manusia. Ketika mendengar tentang cerita dan suara aneh,
bayangan misterius, atau kejadian supranatural, otak kita mencoba membayangkannya. Imajinasi ini seringkali membuat ketakutan menjadi lebih besar daripada kenyataan. Suasana gelap, sunyi, atau mencekam dalam cerita hantu juga memperkuat rasa takut. Ketika kita mendengarkan cerita yang menyeramkan, tubuh kita merespon seperti menghadapi ancaman nyata. Jantung berdetak lebih cepat, tangan berkeringat, dan tubuh merasa waspada. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk mempertahankan hidup, walaupun ancaman tersebut sebenarnya hanya ada di dalam cerita. Otak manusia secara alami mengirimkan sinyal dari pendengaran menjadi ancaman. Misalnya, di zaman purba, ketika orang mendengarkan suara binatang buas, mereka akan mencari tempat berlindung. Bahkan untuk beberapa orang, mereka menyiapkan senjata untuk menghadapi binatang buas tersebut. Film horor, buku, atau cerita urban legend sering memperkuat citra hantu sebagai sesuatu yang menakutkan. Visualisasi hantu yang menyeramkan, seperti wajah pucat, mata kosong, atau gerakan aneh, membuat ketakutan menjadi lebih nyata. Bahkan jika kita hanya mendengar cerita, ingatan tentang gambaran-gambaran menyeramkan ini bisa muncul kembali. Tidak dapat dipungkiri, kita semua tumbuh dengan film-film horor yang muncul di TV atau di bioskop. Beberapa menyeramkan, dan beberapa juga tidak. Misalnya kita tumbuh di era 80 atau 90-an. Ada film yang kita anggap sangat menyeramkan. Tapi jika kita melihat film horor tahun 70-an, mungkin kita menganggap film itu sebagai film yang tidak terlalu menyeramkan. Hantu adalah simbol dari kematian dan misteri yang mengelilinginya. Banyak orang takut karena mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah mati. Cerita hantu memunculkan pertanyaan besar. Apakah roh benar-benar ada? Atau apakah ada kehidupan setelah kematian? Ketakutan ini membuat cerita hantu menjadi lebih menakutkan. Orang yang melihat hantu mungkin sebenarnya mengalami halusinasi. Halusinasi adalah kondisi di mana seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Hal ini bisa terjadi karena otak mengirimkan sinyal yang salah, biasanya disebabkan oleh kelelahan, stres berat, atau kurang tidur. Misalnya, seseorang yang kurang tidur mungkin melihat bayangan atau mendengar suara-suara yang tidak nyata. Beberapa penyakit, seperti epilepsi atau migrain parah, juga bisa memicu halusinasi. Dalam kasus ini, gangguan pada otak dapat menyebabkan seseorang melihat hal-hal yang tampak nyata, meskipun sebenarnya tidak ada. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang bisa membuat penderitanya mengalami delusi atau halusinasi. Dalam kondisi ini, seseorang mungkin mendengar suara atau melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang, mereka mengkaitkan pengalaman ini dengan keberadaan roh atau hantu. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang melihat hantu itu menderita skizofrenia. Sebagian besar orang yang merasa melihat hantu tidak mengalami gangguan mental, tetapi mungkin menghadapi situasi atau kondisi tertentu yang mempengaruhi persepsi mereka. Orang yang mengalami stres berat atau trauma emosional seringkali lebih sensitif terhadap lingkungan mereka. Misalnya, seseorang baru kehilangan orang terdekat, mungkin merasa melihat atau mendengar kehadiran orang tersebut. Ini adalah respons alami otak yang berusaha mengatasi kehilangan, meskipun kadang-kadang dianggap sebagai pengalaman supranatural. Trauma masa kecil juga dapat berperan. Jika seseorang tumbuh dengan cerita hantu atau pengalaman menyeramkan, mereka mungkin lebih cenderung mengkaitkan kejadian aneh di sekitar mereka dengan hantu. Gangguan tidur seperti sleep paralysis atau yang biasa dikenal dengan tidihan juga sering dikaitkan dengan pengalaman melihat hantu. Ketika seseorang mengalami tidihan, mereka mungkin merasa ada sosok di sekitar mereka, atau bahkan melihat bayangan yang menyeramkan. Ini sebenarnya adalah kombinasi antara otak yang masih setengah tidur dan tubuh yang belum sepenuhnya sadar. Selain itu, kondisi seperti narkolepsi atau gangguan tidur lainnya juga dapat menyebabkan pengalaman serupa. Orang yang percaya pada keberadaan hantu atau dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan cerita supranatural mungkin lebih merasa bisa melihat hantu. Sugesti memainkan peran besar dalam pengalaman ini,
Misalnya, jika seseorang mendengar suara aneh di rumah kosong, mereka mungkin langsung mengkaitkannya dengan keberadaan hantu, karena sugesti sebelumnya. Keyakinan ini juga dipengaruhi oleh budaya. Di berbagai negara, cerita tentang hantu atau arwah gentayangan sangat kuat, sehingga orang-orang lebih mudah menginterpretasikan kejadian aneh sebagai penampakan hantu. Ketakutan pada cerita hantu adalah campuran dari imajinasi, kepercayaan budaya, dan respons alami manusia terhadap hal yang tidak diketahui. Cerita ini menarik, sekaligus menakutkan, karena menyentuh sisi terdalam dari rasa ingin tahu dan ketakutan manusia. Meski begitu, rasa takut inilah yang membuat cerita hantu tetap hidup dan terus diceritakan dari generasi ke generasi.